karena lahirnya sesar, khawatir ibu masih sakit, istri masih belum bisa jalan, maka ambillah di hari yang ke-14. Kalaupun tidak bisa, ambillah di hari yang ke-21. Kalaupun tidak bisa juga, ambillah di hari yang ke-40. Kalaupun nggak bisa juga, ambillah di hari yang ke-100. Kalaupun tidak bisa juga, ini anak kalau laki-laki sambil dihitan, sambil diakikah. Amin ya Rabbal. Udah beres nih kayaknya mah di hari yang ke-21 Bapak Paimun ngundang kita malam ini. Maka ketika di hari yang ke-21 akikah, ketika di hari yang ke-21 Bapak Paimun syukuran di malam ini, maka ibu dan bapak ketika itu akikah beda dengan kurban. Kalau akikah aglabiyahnya kambingnya matang, dicicipin langsung oleh jamaah. Kalau kurban mah kambingnya kalau akikah kapan saja bisa dilaksanakan. Kalau kurban mah waktunya ditentukan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Akikah luar biasa, dagingnya dimakan, dagingnya dicicipin oleh siapapun. Insya Allah malam ini ibu dan bapak dapat berkat isinya semurda. Insya Allah ibu dan bapak malam ini dapat berkat isinya sate kambing. Tapi bedanya ibu dan bapak dengan penceramah, ibu dan bapak mah nanti berkatnya 1, saya mah berkatnya 5. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Kok 5 banyak amat Kiai? Sebab saya ceramahnya bawa santri, 1 ada di samping, 2 ada di mobil, udah begitu di rumah istri nunggu. Alhamdulillah. Beres tuh akikah, maka nggak cukup sampai di situ Pak. Apa yang dilakukan oleh Bapak Paimun? Wayuh laku gunting tuh yang namanya si bayi rambutnya. Undang Abah Haji Abdul Karim, undang Bapak Ustadz Kusninda, undang para asatid yang ada di Taman Raya Rajab, plus dengan jamaah sambil dibawa tuh anak kita digunting secara simbolis rambutnya. Maka bacakanlah silsilah baginda Nabi ketika lahir sampai hijrah, ketika hijrah sampai wafat, tidak lain adalah silsilahnya termaktub dalam kitab rawi alias kitab berjanji. Kata ibu dan bapak di malam ini, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah, Allah ya Nabi ya Rasul salam.
ya Habib salawatullah asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib anta nurun fauqa nuri anta iksiru wadani anta misba'u suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji pengarang kitab Rawi alias Barjanji, anta samsun kau bagikan matahari wahai baginda Nabi, anta badrun kau bagikan bulan purnama, anta nurun kau bagikan cahaya fauqa nuri yang mengelilingi cahaya yang lainnya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Insya dibacakan tuh berjanji tadi sebelum pengajian, betul Pak? Udah begitu digunting secara simbolis, maka didudukkan tuh si cabang bayi putri tercinta Bapak Paimun. Kebenaran ada bangku, atau saya juga pengen duduk tuh Bapak Paimun ikut duduk. Maka setelah itu digunting beres, maka yang ketiga setelah gunting beres, jangan lupa sebelum yang ketiga, besok Jumatnya Bapak Paimun, ketika anak kita sudah secara simbolis rambutnya digunting, maka botak lenangin anak tercinta kita. Setelah botak jangan sampai berdarah, hati-hati untuk ngeroknya, maka ditimbanglah itu rambutnya putri tercinta Bapak Paimun dengan ditimbangan emas dan perak. Ketika gomplok, ketika rambutnya begitu banyak, maka sampai timbangan itu mencapai 1/2 gram atau sampai 1 gram, maka sesuaikanlah harga dari timbangan rambut anak kita sesuai dengan harga emas sekarang. Kalau sampai 1 gram, maka harga emas 500.000. Kalau sampai 1/2 gram harga emas tersebut, maka 250.000. Maka kalau sudah seharga seperti itu, uangnya cairkan wahai Bapak Paimun. Kemanakan itu 250.000? Kemanakan itu 500.000? Berikanlah kepada fuqara wal masakin agar anak kita hampang dan gampang dalam menjalani kehidupan di dunia. Amin ya robbal, ya robbal. Insya beres tuh Pak Kiai, udah tadi digunting,
biasanya setelah digunting bacakan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. 11 kali, minimal 7 kali. Setelah itu diresmikan namanya. Apa itu? Tidak lain adalah tebusan yang ketiga setelah akikah lewat motong kambing 1 di hari ke-21. Setelah itu digunting rambutnya, maka yang ketiga wayusama, berikan nama yang terbaik buat anak kita. Amin. Amin. Kata guru kita Abah Haji Abdul Karim, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, saksikanlah putri tercinta Bapak Paimun. Namanya adalah Kansha Nashita Rafani. Maka kalau mau dikaji di ensiklopedia wanita, Kansha adalah wanita yang baik, Nashita adalah wanita yang rajin, Rafani adalah wanita yang diangkat derajatnya, tidak lain adalah bakal bahagia dan kaya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dan kita masukkan ngasih nama asal aja, mentang-mentang selalu nonton selebriti, nggak nanya ke kiai, akhirnya namanya ngikutin artis di TV. Lahirnya Januari, nama anak saya Januarta Angelina. Lahirnya Februari, Febia Febiola. Lahirnya Maret, Marta Tilaar. Lahirnya April, Apriliani Yuningsi. Lahirnya Mei, Mei Liani. Lahirnya Juni, Juniarto Ketelak Baso. Lahirnya Juli, Julius Sitangga. Lahirnya Agustus, Agus Susanto. Lahirnya September, Septia Angelina. Lahirnya Oktober, Oktareza Baskoro. Lahir November, Novia Kolopaking Kalajengking. Lahirnya Desember, Desi Ratnasari Ratnasore. Akhirnya apa yang terjadi? Baru SD doang udah bahasanya gaul. Apa kata anak kita ditanya mamanya? Nah, kemarin mid semester nilainya bagus enggak? Apa jawab anak kita zaman sekarang? Ya iyalah, masa ya iya dong. Mama bikes, ih bikes. Apa itu bikes? Bikin kesel. Dasar mama kepo. Tuh bahasa anak-anak sekarang. Karena nama yang lahir ketika di alam dunianya ngikutin selebriti di TV. Betul? Betul? Tapi kalau yang namanya agama, adalah tidak gamma kacau, maka kalau ngikutin agama, insya Allah anak kita nggak bakal kacau. Amin. Nanya ke Ustadz Kusninda, nanya ke Abah Haji Abdul Karim, insya Allah dikasih namanya sesuai dengan perintah agama. Kalau laki-laki depannya Muhammad, kalau laki-laki lagi depannya Ahmad, kalau perempuan depannya Siti, tapaulan kepada istri baginda Nabi. Amin ya robbal. Jangan ini mah depannya Muhammad, belakangnya sesuai peristiwa. Lahirnya deket tong sampah, ngaran anak kula Muhammad Runta. Lahirnya dekat Sapulidi, nama anak saya Muhammad Pengki. Lahirnya Kuntet Muhammad Samili. Lahirnya kecil Muhammad Sasenti. Malah ada bu, ini ibu-ibu jauh amat di sana bu. Malah ada di kampung saya tuh di daerah Lebak Wangi, itu ngedengerin kiai, kata kiai kalau ngasih nama harus di Al-Quran. Akhirnya dia nggak nanya-nanya dulu ke kiai,
pas lahir anaknya itu 7-7-nya namanya satu surat. Anak yang pertama Bismillahirrohmanirrohim, dipanggilnya si Bismi. Anak yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, dipanggilnya si Alham. Anak yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, dipanggilnya si Rohim. Anak yang keempat Malik Yaumiddin, dipanggilnya si Malik. Anak yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dipanggilnya si Ta'in. Anak yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, dipanggilnya si Mustaqim. Pas ngebrojol yang ketujuh, kata emaknya jangkepin aja dah 7 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dipanggilnya si Dolin. Akhirnya pas udah gede tuh anak silaturahmi Idul Fitri ke orang tuanya, pas datang 7-7-nya emaknya pengen manggil satu-satu capek dan para ranjang namanya. Akhirnya kata emaknya biar ringkes aja lah, Al-Fatihah, kumpul semua. Alhamdulillah. Bu, ngasih nama nanya dulu ke guru tercinta, insya. Nah kayak Bapak Paimun, dari perkata dan perkalimat itu mempunyai makna. Kansha adalah wanita yang baik, Nasyita adalah wanita yang rajin, Rafa asal kata rofa, rofani itu wanita yang diangkat derajatnya. Insya Allah ketika lahir ke alam dunia akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kalau sudah nama anak kita bagus, maka wa'adabahu, didik anak kita. Didiknya dengan 3 hubbi nabiyikum, wahai Bapak Paimun, cintailah nabimu. Adamun Idrisunu huguduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutaba. Lutu wa Ismailu ishakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Nabi Syuaibun Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya. Khatimul Anbiya, penutup para nabi dan seluruh pamungkas para rasul, tidak lain adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Aja kalau pengen cinta kepada Nabi mah muludan, jangan gak diajak tuh anak. Ajak bulan besok Rajaban biar cinta sama Nabi. Ajak ke masjid kalau udah dihitan biar cinta sama perilaku Nabi yang gak pernah lepas berjamaah. Belajar Senin Kemis puasa yang selalu perilaku Nabi nggak pernah lepas untuk melaksanakannya. Amin, amin. Udah tuh yang namanya cinta kepada Nabi dan perilakunya kita teladani, maka Bapak Paimun
enggak cukup Ananda Kansa cinta kepada Nabi setelah diresmikan akikah malam ini dengan baguskan nama, dengan gunting rambutnya, dengan tebus, dengan motong kambing satu. Maka yang kedua, wahubbi ahli baitihi, cintai adalah ahli baitnya, minimal keluarga dan orang tuanya. Kan sekarang mah banyak yang parem obor. Kita nggak tahu tuh orang tua kita dulu di mana. Malah lebaran pun banyak yang nggak pernah silaturahmi. Banyak yang selalu lari ke tamasya, ke puncak. Kita rekreasi padahal belum silaturahmi, betul? Akhirnya puncak Allah longsorkan, belum beres puncak Allah longsorkan, longsor di Bandara Soekarno-Hatta, belum beres longsor di Bandara Soekarno-Hatta, longsor di Brebes Jawa Tengah, belum beres longsor Brebes Jawa Tengah, longsor di Kuningan Jawa Barat. Betul? Betul? Karena kita suka melupakan yang namanya orang tua. Oh, Pak Kiai saya mah selalu hadir untuk memberikan kekuatan kepada orang tua dengan silaturahmi dan berziarah. Maka kalau sudah tiada, berziarahlah. Kalau masih ada, bersilaturahmilah. Apalagi kalau anak-anak sekarang, jangan sampai anak kita lepas dari orang tua. Sebab apa? Anak-anak kita sekarang kalau lepas dari orang tua, apalagi tidak pesantren, anak-anak kita lepas dari kontrol agama. Akhirnya banyak yang pergaulan bebas, banyak yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya anak-anak kita masuk ke dalam tongkrongan-tongkrongan yang nggak benar, maka nyekek botol, minum vodka, minum topi miring, topi tengkleng, anak abok nungsuk ke gol. Betul. Sekarang SD udah minum pil PCC. Belum SMP Pak, udah SD, masih SD saja udah minum pil PCC. Malah berani ngepep, ngerokok dengan rasa stroberi, dengan rasa yang dia inginkan, rame-rame dengan teman-temannya. Kenapa? Karena tidak ada kontrol dari orang tua. Malah kalau udah pulang ke rumah sekarang mah banyak yang lambat. Pulang jam 2, datang jam 5. Akhirnya orang tua nunggu di luar sambil duduk-duduk, kesel nungguin anak belum datang juga. Akhirnya itu si bapak minta air hangat sama mamahnya. Ma, papa minta air hangat, nunggu si anak nih lama bener untuk pulang ke rumah. Kemana tuh anaknya mah? Nih papa, mama udah siapkan air hangat, susu dan aqua, silakan papa minum. Alhamdulillah, udah beres minum, datang tuh anaknya. Maka pas datang muka demek, baju lecek, pendidikan agama nggak ada karena mampirnya ke warnet. Pulang sekolah bukan langsung ke rumah, tapi mampirnya ke warnet, warung internet, main browsing, main Twitter, main pacebok-pacebokan. Maka pas pulang bukan uluk salam kayak Upin sama Ipin. Assalamualaikum. Ini mah boro-boro uluk salam kispai dari kejauhan make bahasa gaul teh. Kata anak kita zaman now, halo bokap, betul. Manggil bapaknya bokap, manggil emaknya nyokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uaknya wakap. Tinggal ibunya langsung bilang sakitnya tuh. Nah, maka
untuk itu hubbi ahli baitihi, kencengin wahai orang tua, wahai bapak Baimun, setelah cinta akan Rasulnya, setelah cinta akan nabinya, maka cintailah anak-anak kita kepada orang tua tercinta. Jangan sampai lepas. Boleh SD pagi, sore jangan lupa TPA. Boleh SMP pagi, sore jangan lupa remaja masjid. Boleh SMA pagi, sore jangan lupa majlis taklim. Bimbing anak kita untuk lari ke agama. Kalaupun bisa habis SD pesantrenin, biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Dan yang terakhir, didikan kepada anak kita setelah akikah tidak lain adalah wa qiraatil Quran. Anak kita kudu dididik membaca Al-Quran. Anak sekarang lebih demen ke nyanyi ketimbang ke ngaji. Betul Pak? Kori tadi baca, terus anak-anak kita suka mendengarkan. Itu sekarang banyak yang langka. Dia lebih demen ke artis-artis di TV, dia lebih demen ke selebriti di media. Kenapa demikian? Karena pendidikan Al-Qur'annya dari orang tuanya kurang. Orang tua tidak pernah mau masukkan anak kita ke TPA. Orang tua tidak pernah mau masukkan anak kita ke remaja masjid. Orang tua tidak pernah memasukkan anak kita ke majlis-majlis taklim. Akhirnya anak kita sekarang lebih demen ke hiburan ketimbang pengajian. Mengapa? Karena setiap di rumah anak kita nonton TV, setiap di rumah anak kita main HP, setiap di rumah anak kita main laptop. Akhirnya lebih demen ke hiburan ketimbang pengajian. Kenapa? Karena di TV banyaknya hiburan ketimbang pengajian. Pakai inbox jam 9, dahsyat pada zuhur, deklik pada asar, dering pada maghrib. Mau ngaji ke Ustadz Kusninda, digoda dengan dangdut akademi. Betul, betul. Masya Allah. Kita matiin tuh TV. Sekarang mana anak kita pindah hiburannya ke HP. Nggak kebeli HP Sungsang, pengen beli HP Android. Nggak kebeli HP Android, pengen beli HP BlackBerry. Masya Allah. Dulu mah kita ingat, anak-anak kita nggak pernah lepas dalam pengajian dan baca Quran. Dulu anak-anak kita mau makan baca doa, setelah makan baca doa. Luar biasa. Mau tidur baca doa, setelah tidur baca doa. Mau mandi baca doa, mau habis mandi baca doa. Mau main pun baca doa, mau silaturahmi dan sekolah pun baca doa. Sekarang mah terbalik, mau makan lihat HP, habis makan lihat HP, mau tidur lihat HP, habis tidur lihat HP, mau mandi lihat HP, habis mandi lihat HP, mau jalan-jalan lihat HP. Sampai semua tuh yang namanya musik ada di HP, di Bluetooth semua. Ada yang lagu